Tat, mau nanya dong, Tat. Oke. Melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan ujiannya dari Zulaika, gimana Islam ngajarin kita untuk ngontrol dorongan nafsu secara sehat di zaman sekarang? Ketika Nabi Yusuf lalu terus kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang menggodanya itu, maka di situ disampaikan bahwasanya Nabi Yusuf secara manusiawi punya kecenderungan terhadap perempuan, tentu saja karena normal, dan nabi-nabi pastinya dijaga oleh Allah agar tetap maksum, agar tetap tidak punya dosa terhadap segala sesuatu. Yang menarik adalah ada pendapat di antara para ulama yang menyampaikan bahwasanya Nabi Yusuf ditolong oleh Allah dengan cara dibangkitkan sebuah gambaran tentang ayahnya. Jadi ayahnya itu terus kemudian muncul di dalam kepalanya Nabi Yusuf sehingga dia tuh tidak mau untuk menyakiti ayahnya. Ternyata kita lihat sekarang bahwasanya dalam teori pendidikan modern, figur seorang ayah ini sangat-sangat penting bagi perkembangan mental seorang anak-anak. Siapapun yang diajari oleh bapaknya dengan cara yang proper, maka biasanya dia akan lebih rendah keterlibatannya dalam perkara-perkara yang bersifat kriminal, perkara-perkara yang bersifat misalnya buruk. Tapi ada juga yang lain yang bisa kita lakukan ketika kita pengen untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak berpuasa. Karena berpuasa itu biasanya kita akan fokus pada yang lain tadi. Kalau misalnya aku puasa malah tambah nafsu nih Ustadz, gimana ceritanya? Berarti puasanya nggak ada kerjaan. Maka kita tambah kerjaannya. Makanya Imam Syafi'i kan pernah ngasih tahu kita ya, pernah nasihatin kita bahwasanya kalau Allah tidak menyibukkan seorang hamba dengan perkara-perkara yang baik, pasti dia akan sibuk dengan perkara-perkara yang buruk. Sama kayak tanah, kalau kita nggak nanam bunga, yang muncul pasti adalah rerumputan. Maka ya kalau hidup kita nggak sibuk nih, pasti yang kepikir adalah sesuatu yang maksiat. Maka sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan itu insya Allah jadi latihan bagi kita untuk bisa fokus pada hanya perkara-perkara baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk.